Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, ya, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mulai perkuliahan kita hari ini, kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Terlebih dahulu puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, khusus di kelas manajemen F semester 4 ini, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sedikit apapun ya. Dan mudah-mudahan juga pada hari ini kita diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu, ilmu yang baik yang datang saja dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam semoga tetap dicurah rumahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'innya serta seluruh umatnya ya, yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Amin. Mahasiswa dan mahasiswi manajemen F yang Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini ya, pokok bahasan yang kita bahas seperti yang sudah tertera dalam rencana pembelajaran semester, yakni kualitas kredit bank ya. Nah, kualitas kredit bank ini sebagai dampak dari pemberian kredit ya, sebagai usaha inti sebetulnya ya di perbankan ini, karena ya namanya juga lembaga keuangan, pasti mengelola uang, baik uang yang masuk melalui funding maupun uang yang keluar dalam arti aktiva produktif, dalam hal ini lending, maupun biaya-biaya cash out lainnya seperti penggajian dan biaya-biaya operasional lainnya ya. Nah, ini harus dikelola dengan baik melalui manajemen dana yang sudah kita bahas di beberapa minggu yang lalu. Kemudian dampak dari pemberian kredit ternyata memiliki sebuah kualitasnya kredit, di mana dalam kualitas kredit ini tentu saja semua perbankan menginginkan bahwa kualitasnya itu berada dalam keadaan yang sangat baik ya, yakni lancar semua ya. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan bahwa kualitas dari kredit yang setelah diberikan ini memiliki kualitas yang jelek, dalam arti banyak yang kurang lancar ya. Dan ini akan berakibat kepada pendapatan atau laba rugi yang diperoleh oleh bank tersebut, sehingga akan mengalami kesulitan juga untuk membiayai biaya-biaya, khususnya biaya operasional yang menjadi biaya rutin dari perbankan, termasuk salah satunya juga kesejahteraan kita bersama, yakni yang disebut dengan karyawan atau para pegawainya. Nah, tentu dalam manajemen lending atau kredit kita sudah sampaikan bahwa ada beberapa hal supaya kualitas kredit ini berjalan dengan baik atau memiliki kualitas yang bagus ya. Nah, yang bisa dilakukan sebelum terjadi pencairan yang merupakan tindakan preventif adalah berbagai analisis ya. Nah, kelompok berapa kemarin sudah beberapa minggu yang lalu sudah menyampaikan, salah satunya dengan melakukan analisis 5C. Jadi tidak semua pengajuan kredit itu mendapatkan fasilitas pembiayaan atau kredit yang sesuai harapan dari nasabahnya. Ada yang tidak di ACC, ada yang di ACC dengan ketentuan plafon pengajuan diturunkan sesuai dengan hasil analisis kelayakan. Ada juga yang memang di ACC sepenuhnya, itu tergantung. Jadi pengajuan di ACC tidaknya itu hanya keinginan dari nasabah. Selanjutnya hak daripada eksekusi, kemudian berapa yang harus dicairkan, berapa
plafon yang menjadi keputusan dari komite kredit, komite pembiayaan itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari pihak perbankan. Begitu. Hal ini dimaksudkan bukan berarti apa ya istilahnya membuat kesenjangan antara nasabah yang satu dengan nasabah kredit yang lain, bukan ya, tetapi betul-betul perbankan menganalisis bahwa kelayakan kapasitas bayarnya, kemudian kapital yang dia miliki, kemudian jenis usaha. Nah, sehingga nanti akan berhubungan dengan kemampuan bayar, kemudian juga jangka waktu yang diberikan, kemudian jenis usaha ini saat ini lagi bagus-bagusnya atau bahkan mungkin sudah tidak berkembang lagi. Nah, jika sudah tidak berkembang lagi, kalau diperoleh dari hasil analisis account officer, ya ini kita jangan berani-berani memberikan pinjaman kredit di bidang usaha seperti itu. Kemudian untuk pemberian kredit dengan jenis konsumtif itu, nah kita juga harus pertimbangkan tentang kemampuan bayarnya, pekerjaan mereka apa, kemudian gajinya berapa, kemudian kalau tipe pekerjaan wira swasta kan turun naik ya pendapatannya, ini kadang ada kadang enggak, ini juga menjadi pertimbangan tersendiri. Kemudian jika para pegawai, nah ini bagaimana nih, dan bagaimana juga saat menerima gaji itu ternyata tidak melakukan pembayaran ke kita, malah mengedepankan pengeluaran konsumsi di keluarga yang lain. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan sehingga banyak perbankan yang melakukan proses payroll ya, gitu kerjasama dengan pihak instansi tempat nasabah tersebut bekerja dengan bendahara, dengan bagian keuangannya, dengan memotong langsung dari gaji untuk pembayaran angsuran. Sistem payroll ini menjadi tren dan menjadi risiko kecil ya. Nah, kalau BJB ini kan sudah viral langsung ya, karena seluruh PNS, Pemda itu gajinya oleh bendahara Pemda itu, baik provinsi maupun kabupaten itu sudah ditransfer melalui Bank BJB-nya. Nah, di Bank BJB ini enak jika mereka melakukan pembiayaan kepada para PNS, karena gaji mereka transfer dalam rekening yang ada di BJB, sehingga angsuran bisa langsung eksekusi dan lain sebagainya. Nah, banyak tindakan-tindakan preventif maupun saat sudah. Jadi ada tindakan sebelum pencairan, salah satunya tadi analisis dari account officer, tapi di sini juga akan terjadi fraud, kesalahan-kesalahan baik itu disengaja oleh para petugas maupun tidak disengaja. Tapi apapun kita lakukan tindakan ini seoptimal mungkin, sebaik mungkin sebelum pencairan. Kemudian ada dalam setelah pencairan, ya ini ada dalam pengawasan. Nah, biasanya banyak bank yang lemah setelah pencairan. Mereka merasa bahwa setelah pencairan akan baik-baik saja. Justru saat pencairan inilah perubahan karakter terjadi, perubahan usaha terjadi, perubahan capital di mereka berbeda. Jadi hasil analisis account officer yang dilakukan sebelum pencairan kredit itu kadang-kadang ada juga yang berbeda jauh dengan realisasinya gitu. Bahkan saat dianalisis kemampuan bayar akan mampu mengangsur 1 juta misalkan, tapi kenyataannya ternyata setelah dicairkan kemampuannya hanya 500.000 misalkan. Nah, ini juga banyak hal-hal yang sering terjadi seperti ini. Maka pihak perbankan harus menganalisis, mengevaluasi ulang tentang karyawannya yang melakukan survei tadi itu. Apa memang benar-benar kesalahan ini tidak disengaja karena kemampuan yang tidak tahu, berarti nanti solusinya akan mendapatkan semacam pendidikan dan pelatihan kembali. Tapi kalau sebetulnya hal itu sudah diprediksi dan diketahui oleh karyawan surveyor kita, tapi karena ada fraud lain gitu ya, ada kesalahan lain, maka berarti ini harus mendapatkan semacam peringatan atau somasi atau SP1, SP2, SP3 nanti ya. SP3 itu dikeluarkan ya, berarti ada permainan memanipulasi data. Nah, ini tidak baik karena yang rugi sebetulnya lembaga dan seluruh karyawan gitu. Karena jika terjadi kemacetan yang banyak dalam arti kualitas kreditnya banyak yang bermasalah, maka akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk bank maupun untuk karyawan
sendiri, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang gitu. Maka dari itu eh, tindakan pengawasan saat sudah pencairan ya ini mengamati kolektibilitas. Kolektibilitas. Jadi kolektibilitas itu kalau kita di akademik ya di pendidikan itu ada ada 5 ya. Yang pertama yang lancar, tentu saja ini yang kualitasnya sangat bagus ya. Yang kedua kolektibilitas dalam pengawasan khusus ya. Biasanya yang bayarnya itu selalu lewat tanggal, harusnya tanggal 5 tanggal 16 baru bisa bayar, begitu tanggal 5 ditagih mereka selalu ada alasan saja. Kemudian ada kolektibilitas dengan kriteria kurang lancar. Nah ini lebih parah lagi dari dalam pengawasan khusus. Biasanya 1 bulan, 2 bulan dia nunggak. Kemudian ada kolektibilitas dengan kriteria diragukan. Nah ini apalagi? Nah ini biasanya tiap bank punya standar-standar. Misalkan kalau untuk ukuran BI misalkan 6 kali angsuran frekuensi tunggakannya ya 6 FT biasanya di software itu membacanya 6 FT ya frekuensi tunggakan. Nah itu sudah kategorinya diragukan. Nah kemudian ada yang kelima itu adalah kriteria macet. Nah macet itu biasanya 12 bulan ke atas itu kriterianya udah macet. Nah, jika terlalu banyak kolektibilitas yang dalam pengawasan khusus, yang kurang lancar jika dibiarkan bisa masuk ke kolektibilitas diragukan. Yang diragukan jika tidak ada tindakan yang tegas, itu akan masuk ke macet. Dan setiap bulan jika bertambah terus, yang tadinya lancar masuk ke dalam pengawasan khusus, yang kurang dalam pengawasan khusus juga belum terselesaikan malah masuk ke kurang lancar yang dalam pengawasan khusus malah bertambah lagi dari yang kolektivitas lancar. Lama-lama yang kualitasnya lancar semakin sedikit, yang dalam pengawasan khusus kurang lancar, diragukan bahkan macet semakin tinggi. Nah disinilah. Nah di sini ada hal-hal yang salah baik dari awal survei maupun dalam setelah. Jadi tindakan evaluasi, tindakan pengawasan terhadap kualitas kredit ini harusnya yang pertama sebelum pencairan harus benar-benar safety ya, harus benar-benar prudensial. Nah, kemudian yang kedua tidak beres sampai di situ. Jadi saat pencairan sampai sudah pencairan bahkan meyakinkan sampai lunas, di situ harus terus-terusan dipantau, dievaluasi. Salah satunya melalui kolektibilitas yang akan kita bahas pada pokok bahasan hari ini. Nah, dalam kolektibilitas muncullah beberapa kriteria yang kita menganggap itu kualitas kredit. Nah, tentu saja tadi saya bilang bahwa kualitas kredit yang paling bagus adalah kolektibilitas yang pertama, yakni lancar. Semua menginginkan bahwa seluruh kredit yang kita berikan kepada nasabah 100% ada pada kolektibilitas lancar. Nah, berarti tingkat kesehatannya nanti akan dihitung net non-performance loan atau tingkat kemacetannya 0%. Berarti ini bagus. Nah, ini sangat kualitas kreditnya sangat bagus gitu ya. Nah, ini semua bank sangat menginginkan di sini. Walaupun sangat kecil kemungkinan ada bank yang tingkat kolektibilitas kriterianya kualitas kreditnya itu lancar 100%. Tidak ada. Kecuali bank yang baru berdiri, yang baru memberikan kredit. Mungkin 1 bulan, 2 bulan dia lancar. Karena baru segitu-gitunya. Tetapi bagi perbankan yang sudah berjalan lama, ini selalu ada aja yang dalam pengawasan khusus, kemudian kurang lancar, kemudian diragukan, bahkan macet ada. Bahkan ada perbankan yang macet itu sampai 4M. Tapi karena outstandingnya atau baki debitnya sampai miliar, ratusan miliar, ya mungkin dia masih hidup di sisa yang lancar yang kena miliar. Cuma kan sayang, yang macet ini misalkan 4 miliar, jika masuk setengahnya saja, kita bisa putar kan. Nah, gitu. Dan kerugian berikutnya adalah bank itu harus menyisihkan yang namanya cadangan penghapusan piutang. Jadi sebelum dia dalam proses penanganan, kan kolektibilitas itu harus dihantam dulu ya, jangan terlalu. Makanya
di laba rugi itu di biaya-biaya biasanya perbankan akan menyisihkan yang namanya dana cadangan penghapusan piutang. Nah, dana itu diambil dari pendapatan. Sayang kan, daripada pendapatan bank kita dipakai untuk menghapus piutang yang macet, lebih baik diberikan untuk kesejahteraan karyawan kan begitu. Tetapi apa boleh buat, itu harus selalu disisihkan mengingat eh, di bank ini yang namanya kolektibilitas tidak mungkin selamanya 100% akan ada di kualitas lancar gitu. Jadi harus menyisihkan gitu. Yang bagus adalah biaya penyisihan piutangnya besar, selalu disisihkan, tapi kolektibilitasnya itu ya yang dalam penguasaan khusus mungkin ada, tapi yang kurang lancar tidak ada, diragukan tidak ada, macet tidak ada. Nah, ini yang enak gitu. Bahkan yang dalam penguasaan khusus pun eh, sedikit ya, misalkan hanya 100 jutaan lah gitu. Sementara cadangan penghasilan piutang sudah sampai ada di 1 miliarnya ya kan, kalau dihantam dari dana hasil penyisihan juga sudah langsung lunas ya yang dalam pengawasan khusus. Jadi kolektibilitasnya bisa 100% lancar semua. Tetapi ke nasabahnya jangan dibilang bahwa itu sudah dibayar sama dana hasil penyisihan karena mereka kalau tahu begitu tidak akan bayar. Nah, nanti tetap bagian remedial biasanya ya ada bagian remedial. Nah, itu tetap menangani dan menagih. Nah, nanti kalau sudah bayar, sementara orang tersebut dalam kolektibilitas sudah dibayar misalkan, maka dana yang tertagih itu akan masuk lagi ke cadangan penghapusan piutang lebih besar lagi dan itu akan digunakan untuk kalau terjadi tingkat kemacetan yang agak lumayan kan kita tidak tahu ya kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah seperti sekarang misalkan ada kejadian perang antara Rusia dan Ukraina saja itu juga merembet ke ekonomi di seluruh dunia kan seperti itu. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh lembaga keuangan. Nah, bicara kualitas kredit memang nanti bicara kolektibilitas ya. Nah, nanti yang ada yang dalam pengawasan yang lancar, dalam pengawasan khusus, kemudian kurang lancar, diragukan dan macet ya. Nanti silakan mungkin akan dikupas lebih detail oleh kelompok 7 ya. Hari ini rekan siapa ini kelompok 7 Iis Salamah Ismianti dengan NPM D12004-322, kemudian Levi Chandrian D12004-340, kemudian Mutiara Raihanati D12004-372 yang akan menyampaikan materi tentang kualitas kredit, kolektibilitas yang kurang lancar itu seperti apa kriterianya, kemudian dalam pengawasan khusus seperti apa, kalau dalam diragukan seperti apa, macet juga seperti apa berapa tunggakan dia nunggaknya yang disebut dengan macet, kemudian bagaimana cara penanganannya, sebetulnya tidak di kelompok ini nanti ada cara penanganan pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah ya. Ada restructuring, rescheduling, kemudian juga reconditioning, bahkan sampai dieksekusi atau dijabel lah istilah kita ya, dan nanti akan dilelang. Nah, seperti apa kualitas kredit tentang kriteria yang lancar dalam pengawasan khusus, kemudian diragukan dan macet, mari kita simak bersama hari ini kelompok 7 ya. Rekan siapa Iis Salamah tadi, Levi Chandrian, kemudian Mutiara Raihanati yang hari ini sudah siap ya di hadapan kita untuk menyampaikan kepada kita bersama tentang materi yang sudah didiskusikan tempo hari ya oleh kelompok 7 ini. Dan saya kira nanti juga Iis, Levi, sama Mutiara silahkan dipandu juga ya tentang diskusi jika ada hal-hal yang memang harus didiskusikan dan dipertanyakan oleh kelompok lain di manajemen F ini. Ya, untuk sementara prolog dari Bapak cukup sekian. Mari kita simak bersama tentang kualitas kredit bank ya. Dalam hal ini kolektibilitas, lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, dan yang macet.
Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berjudul kualitas kredit bank. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mutiara Raihanati selaku moderator di kelompok ini, dan saya memiliki 2 rekan, yaitu ada Iis Salama Ismianti dan juga Levi Chandrian. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Levi Chandrian. Kepada Saudara Levi Chandrian, dipersilakan. Kualitas kredit. Pengertian kualitas kredit. Kualitas kredit adalah parameter yang digunakan oleh otoritas jasa keuangan untuk menentukan tingkat kualitas kredit berdasarkan pengelompokan ketepatan waktu, pembayaran tagihan, dan jumlah hari tunggakan pembayaran. Tujuan kualitas kredit. Tujuan penetapan kolektibilitas adalah untuk mengetahui kualitas kredit, sehingga bank dapat mengantisipasi resiko kredit secara dini. Karena resiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Penetapan kualitas kredit. Penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit masalah. Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI No. 1415 PBI 2021 tentang penilaian kualitas aset bank umum dan SE BI No. 73 DPN tanggal 21 Januari 2005 perihal penilaian kualitas aktiva bank umum. Sesuai BI tersebut, kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan 3 parameter berikut. Prospek usaha. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen. 1. Potensi pertumbuhan usaha. 2. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan. 3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja. 4. Dukungan dari grup atau afiliasi. 5. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Baik, saya Iis Salama akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Kinerja debitur. Penilaian terhadap kinerja atau performance debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen. 1. Perolehan laba. 2. Struktur permodalan. 3. Arus kas. 4. Sensitivitas terhadap risiko pasar. Kemampuan membayar. Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen. 1. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga. 2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur. 3. Kelengkapan dokumentasi kredit. 4. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit. 5. Kesesuaian penggunaan dana. 6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Penetapan kualitas kredit berdasarkan 3 parameter. Penetapan kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. 1. Lancar kolektibilitas 1. Apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga. 2. Dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2. Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai 90 hari. Kurang lancar atau kolektibilitas 3. Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai 120 hari. Diragukan. Kolektibilitas 4 apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai 180 hari. 5. Macet atau kolektibilitas 5
apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga di atas 180 hari. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada macam-macam kredit. Terdapat dua macam kredit, yaitu ada performing loan dan juga ada non-performing loan. Nah, untuk performing loan adalah kredit dengan kolektibilitas lancar dan juga dalam perhatian khusus. Sedangkan untuk non-performing loan untuk kolektibilitas kurang lancar dilakukan dan juga macet. Nah, untuk rumus menghitung non-performing loan atau NPL ini, yaitu jumlah kredit kolektibilitas kurang lancar dilakukan dan macet dibagi dengan total kredit yang disalurkan lalu dikalikan 100%. Lalu kisaran untuk NPL yang aman itu berada di antara kisaran 1% dan juga 5%. Nah, ada juga statistik kualitas kredit bank. Ya, terdapat dua statistik yang sering digunakan untuk mengukur risiko kredit pada perbankan, yaitu NPL dan juga loan at risk atau LAR. Nah, untuk NPL dalam arti gross adalah rasio jumlah atau nominal kredit dengan kolektibilitas 3-5 terhadap total kredit. Nah, untuk LAR adalah rasio kredit kolektibilitas 3-5 NPL ditambah kredit kolektibilitas 2 dan 1 terhadap total kredit. Nah, statistik LAR meningkat dalam popularitas beberapa tahun belakangan ini karena dianggap lebih komprehensif dan antisipatif terhadap risiko kredit. Ada pula pengaturan kualitas kredit. Nah, untuk pengaturan kualitas kredit terkini memiliki karakter forward looking. Nah, bank melakukan pencadangan tidak hanya berdasarkan terjadinya credit event, misalnya seperti telat bayar cicilan. Nah, pencadangan juga dilakukan jika terdapat informasi atau hasil analisis yang mengidentifikasikan potensi gangguan yang signifikan atas kemampuan membayar debitur ke depan. Nah, bersumber dari berbagai hal seperti prospek penjualan, dispute dengan supplier, resign pejabat kunci, serta strike pegawai. Jadi, untuk kesimpulannya adalah kualitas kredit adalah parameter yang digunakan oleh otoritas jasa keuangan untuk menentukan tingkat kualitas kredit berdasarkan pengelompokan ketetapan waktu pembayaran, tagihan, dan jumlah hari tunggakan pembayaran. Adapun penetapan kualitas kredit bank berdasarkan 3 parameter, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dilakukan, dan juga macet. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan di kelompok 7 ya yang sudah mempresentasikan. Coba kita agak sedikit kupas lagi ya, materinya bagus. Cuma sebentar saya coba lihat di PPT-nya. Ada beberapa hal yang memang perlu disampaikan ya, ulang karena ini menarik ya. Tadi menegaskan juga tentang apa yang sudah saya sampaikan di awal, kemudian apa yang disampaikan oleh kelompok 7 ini tadi, baik Levi, kemudian Mutiara dan Is yang sudah menyampaikan ya. Coba kita buka slide-nya. Nah, ini kualitas kredit tadi betul sekali. Saat di prolog awal juga saya sudah menyampaikan dan kelompok ini menyampaikan juga dengan baik ya. Cuma ada beberapa hal tadi yang ini tadi Levi menyampaikan tentang kualitas kredit, definisi, saya kira ini sudah bisa dipahami ya. Dan ini penetapan kualitas kredit yang tadi disampaikan sampai akhir itu berdasarkan standar dari BI ya. Jadi adapun kalau mau merubah ke atas ataupun ke bawah lebih preventif itu adalah kebijakan dan strategi mungkinnya dari setiap perbankan. Tapi yang umum standar adalah yang tadi sudah disampaikan, dan yang tadi disampaikan itu adalah berdasarkan peraturan-peraturan normatif yang dikeluarkan pemerintah melalui Bank Indonesia ya, seperti itu. Kemudian, nah ini tindakan preventif supaya kualitas kredit terjaga dengan baik adalah
tindakan sebelum terjadi pencairan, artinya saat survei, dan ini sudah pernah disampaikan oleh kelompok sebelumnya dalam pokok bahasan manajemen kredit ya gitu. Dan di sini tadi Levi Kanrian ya itu mengupas bahwa untuk mendapatkan kualitas kredit yang tetap terjaga dalam arti dalam kapasitas kolektivitas lancar, maka harus ada tindakan-tindakan preventif sebelum pencairan gitu. Nah, ini adalah salah satunya adalah menilai bagaimana prospek usaha, kan itu di analisis 5C ya, sudah Anda masih ingat disampaikan oleh kelompok 2 kalau tidak salah ya. Nah, di sini tadi Levi juga menyampaikan bagaimana potensi pertumbuhan usaha, jangan sampai juga usahanya tidak sesuai tapi kita memberikan plafon kredit yang besar, atau sebaliknya usahanya harusnya modalnya sekian kita terlalu kecil juga sehingga usahanya tidak berjalan, tidak maju, tidak mundur. Nah, ini juga repot juga ya. Jadi ini hal-hal yang harus dilakukan sebelum terjadi pencairan, harus benar-benar dengan matang. Banyak prospek usaha menyangkut kondisi ekonomi, kemudian kapital, kemudian kapasiti usahanya ini ya, yang 5C tadi itu C3-nya ada di prospek usaha. Kemudian C yang kedua lagi adalah mungkin karakter sama kolateral ya itu. Nah, ini saya kira cukup bisa dipahami karena ini juga sudah pernah disampaikan ya di beberapa pokok bahasan minggu-minggu sebelumnya. Nah, ini kinerja debitur saat sudah pencairan. Sebenarnya kinerja debitur itu ada analisis sebelum pencairan, tapi yang dimaksud di sini tadi disampaikan oleh Levi Chandrian ini adalah setelah nih. Jadi perolehan laba bagaimana, apa sesuai dengan dulu saat yang disampaikan sebelum atau saat survei ya, struktur permodalan, arus kasnya bagaimana nih, karena kalau terhambat ini akan bermasalah terhadap proses angsuran kepada bank kita. Ini diawasi juga ya seperti itu. Tetapi untuk kinerja debitur juga terjadi analisis saat sebelum pencairan melalui 5C tadi ya, atau bahkan 7P. Nah, kemudian kemampuan membayar ini juga sebetulnya pernah ditanyakan sebelum pencairan. Tapi kan biasanya ada juga pengawasan kemampuan membayar setelah pencairan, artinya benar nggak dulu yang diomongin dengan yang sekarang. Nah, ini bisa diawasi dengan dari melalui ketepatan pembayaran. Kadang-kadang ada yang istilah orang kita kan sarantos, atau dia bayar pokoknya dulu, bunganya belum bisa bayar. Nah, ini di sini kita punya rapor tersendiri ya terhadap debitur tadi. Kemudian keakuratan informasi keuangan, dia kalau dipinta laporan pengeluaran, pembukuan kadang-kadang tidak memberikan, bahkan ada alasan-alasan lain. Kelengkapan dokumen kredit. Nah, jadi kalau misalkan buku angsuran hilang atau mungkin kwitansi enggak, nah ini juga menjadi bagian tersendiri dalam sebuah penilaian ya. Sehingga nanti kalaupun sudah lunas, mungkin data ini menjadi sebuah pemberian kredit lagi ya, menjadi sebuah penilaian juga. Kesesuaian penggunaan dana. Nah, ini saat pencairan itu, setelah pencairan kan di sini diawasi juga. Ternyata yang dulu ngomong buat modal, ternyata nggak dipakai modal. Ternyata dibelikan mobil, ternyata dibelikan HP misalkan. Nah, ini istilah dalam perbankan disebut dengan side streaming ya. Jadi penyalahgunaan penggunaan dana alokasi awal dengan realisasinya. Nah, ini juga tidak baik dan menjadi sebuah penilaian tersendiri bagi nasabah tersebut ya, kewajiban. Nah, ini menjadi sebuah pengawasan. Jadi bagus sekali nih yang disampaikan kelompok ini. Jadi sebelum bicara ke kualitas, karena kualitas itu kita sudah bisa bayangkan tadi lancar dalam pengawasan khusus, kemudian apalagi tadi diragukan dan macet ya. Nah, tetapi di sini menyampaikan dulu bahwa untuk mendapatkan sebuah kualitas kredit yang bagus itu, ini analisis baik yang sebelum pencairan maupun setelah pencairan. Kemudian, nah ini tadi yang disampaikan oleh Iis ya. Jadi ini tema kita ini ada di sini ya gitu. Tapi untuk ke proses ini itu ada beberapa hal yang harus ditempuh. Salah satunya tadi yang sebelumnya kita sampaikan ya. Nah, yang lancar itu jelas ya, tidak ada tunggakan, ini lancar, dan ini termasuk dalam di praktisi itu enggak, di perbankan nggak nyebut lancar dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ya. Itu kalau di akademisi kita menyebutnya itu.
Kalau nanti Anda sudah kerja, mereka menyebutnya sudah masuk call 3. Oh, call 3 kita sudah tahu bahwa call 3 itu kurang lancar. Oh, ternyata nanti di BI checking nasabah yang namanya A ini ada di call 5. Oh, call 5 itu udah jelas itu macet, berarti riwayatnya macet. Kita jangan memberikan lagi kredit kepada nasabah tersebut. Mungkin dia call 5 di bank sebelah gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau berada di call 1 itu yang bagus gitu ya. Nah, tidak ada tunggakan. Nah, dalam pengawasan khusus ini jika tidak bayar 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan masing-masing. Tapi kalau udah 3 bulan, bulan keempat nggak bayar, dia udah pindah lagi tuh kolektibilitasnya ke kolektibilitas yang ketiga, yaitu kurang lancar. Makanya dalam pengawasan khusus itu dia itu sering mendapatkan surat, teguran, SMS, WA, dan lain sebagainya supaya bank tidak menginginkan dia lambat lagi sampai di 3 bulan, bahkan akan masuk lagi ke kurang lancar, dan beban dari perbankan akan semakin berat jika memang si kolektibilitas ini pindah lebih jauh ya, seperti itu. Nah, kurang lancar sampai 120. Jadi 91 hari atau bulan keempat, bulan ketiga lebih 1 hari, sampai bulan ke eh, berapa tuh kalau 120? 4 bulan ya, 4 bulan lebih 1 hari itu akan masuk ke kurang lancar. Nah, 121-nya pindah lagi dia diragukan. Semakin banyak yang ke sini semakin beban berat tuh buat kinerja kualitasnya si perbankan tersebut ya. Dan jika lebih dari 180 hari, 181 saja dia udah pindah lagi ke sini. Itu. Nah, ini akan semakin berat. Ini kriteria-kriterianya. Makanya tindakan-tindakannya itu udah harus benar-benar ya. Seperti itu. Tidak main-main lagi karena nanti akan berdampak terhadap pendapatan. Nah, ini sebenarnya bukan macam-macam kredit ya, tapi ini kalau lebih tepat kalau bicara non performing loan ini adalah macam-macam kualitas kredit, bukan macam-macam kredit. Karena kalau macam-macam kredit, dulu di pokok bahasan manajemen kredit sudah ada kredit konsumtif, ada kredit produktif, ada kredit perdagangan, itu macam-macam kredit. Kalau di ini bukan, karena bicara non performance loan itu adalah bicara kinerja keuangan yang macet gitu, kinerja keuangan kredit. Jadi kalau menurut saya ini lebih tepat macam-macam kualitas kredit ya. Kalau performance loan itu adalah kinerja kredit. Mereka menyebut kinerja kredit itu pasti yang lancar. Tapi kalau tingkat kemacetan, nah ini NPL. Nah, dihitungnya dari yang kurang lancar, diragukan, dan macet itu dihitung ke NPL. Nah, kalau performance loan yang kredit dan dalam pengawasan khusus itu masih masuk dalam kualitas kredit yang masih aman lah istilahnya gitu ya. Jadi ini macam-macam kualitas kredit ya. Kemudian tadi statistik, nah ini tadi barusan sudah saya sebutin ya bahwa loan at risk ini, ya ini yang tadi yang performance loan ya, jadi memasukkan yang apa tuh. Tetapi yang sekarang berkembang adalah yang populer adalah ini nih, yang loan at risk gitu, karena ini menggabungkan antara NPL yang tadi kurang lancar, diragukan dan macet dengan yang dalam pengawasan khusus. Ini dianggap lebih komprehensif dan lebih antisipatif terhadap risiko, karena kalau kita tidak antisipatif kan repot juga, terlalu kelamaan kolektibilitas, misalkan yang diragukan itu atau yang kurang lancar itu 1 tahun baru disebut kurang lancar. Nah, ini kurang antisipatif gitu, udah bom waktu, udah apa ya, udah eh, ngebum ini gitu ya, gitu kita udah karena gitu, tapi baru bilang kurang lancar. Nah, jadi yang sekarang lagi tren dan memang ini adalah model learn at risk gitu ya, gitu. Ini sudah disampaikan sangat bagus, kemudian yang lain-lainnya juga sudah bagus. Itu saya hanya menambahkan dari sisi ini ya, tapi tadi yang disampaikan juga sudah mengena, cuma ingin menegaskan saja bahwa memang kualitas kredit seperti itu adanya gitu. Dan yang paling dikhawatirkan bagi para pegawai bank termasuk pimpinan adalah non-performance loan atau tingkat kemacetan yang terlalu tinggi, di mana yang kurang lancar, diragukan, dan macet semakin tinggi. Maka dari itu
sampai bentak-bentak, marah-marahin karyawan dalam rangka supaya menghindari NPL atau NPL-nya tidak terlalu tinggi itu ya. Baik, terima kasih, luar biasa bagus. Ini kelompok 7, rekan Iis, Salamah, Isnianti, kemudian Leti Chandrian dan Mutiara Raihanati. Terima kasih. Silakan selanjutnya jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dilanjut saja di WA Group dan silakan Iis, Levi, sama Mutiara dipandu ya. Setiap pertanyaan saya selalu pantau dan punya poin-poin tersendiri untuk dimasukkan ke dalam indikator keaktifan. Terima kasih, mohon maaf juga dari saya apabila ada penyampaian kalimat kata yang tidak berkenan ataupun salah kata, dan jika benar itu sudah jalan tentu datang dari Allah, kalaupun salah sudah tentu juga kebodohan dan kehilapan dosen sebagai manusia biasa. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.